Siang, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang hadir di acara seminar proposal saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Sistem Pengadilan Internal Pemberian Kredit Koperasi Simpan Pinjam Tunas Mekar. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kristiana Sihotang dengan NIM 1802018 Akuntansi Perpajakan. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Bapak Ferry Laurentius, SEMSI, dan dosen penguji saya Bapak Hendra Agustinus Hamarbun, SEMSI AKCA, dan Ibu Nila Kemala Odang, SEMACC AK. Pendahuluan, lembaga keuangan adalah salah satu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan cara mengumpulkan dana yang diperoleh dari masyarakat atau anggota menggunakan dana tersebut untuk pendanaan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Lembaga keuangan dapat melakukan kegiatan usahanya dengan mengumpulkan dana, menyalurkan dana, atau melakukan kodenya. Lembaga keuangan bermanfaat untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk membentuk atau menjalankan bisnisnya, serta memberikan kesejahteraan. Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu lembaga keuangan yang dapat meningkatkan tatanan perekonomian nasional dan membantu anggota koperasi terbebas dari jeratan rentenir dan lebih mudah dalam mengembangkan usaha mereka dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun masalah yang sering terjadi pada KSP yaitu tingkat pengembalian yang dilakukan oleh pihak peminjam. Oleh karena itu, pihak koperasi perlu menetapkan kebijakan pemberian kredit. Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan dalam lembaga keuangan yang memiliki risiko dalam berkembangnya ataupun berpengaruh pada kesehatan usaha perbankan. Menurut Kashmir 2016, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dilakukan sesuai kesepakatan pihak yang memberikan pinjaman dengan peminjam antara pihak lembaga keuangan dengan pihak yang lain yang mengharuskan peminjam untuk menyelesaikan kewajibannya setelah jangka waktu dan biaya yang telah disepakati. Oleh karena itu, untuk mengatasi tingkat pengembalian yang macet ataupun masalah yang terjadi pada KSP, dibutuhkan namanya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu mengelola, menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang bisa dipercaya, dan meningkatkan kepatuhan pihak koperasi terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan, serta mengurangi risiko yang akan menimbulkan kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Menurut Komite of Sponsoring Organization of the Third Way Commission, pengadilan internal adalah suatu proses yang melibatkan para dewan komisaris, manajemen, dan personel yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Pada praktiknya, beberapa koperasi tidak menyadari pentingnya pengadilan internal untuk menjalankan kegiatan operasi. Terkadang koperasi sudah merancang adanya pengadilan internal, akan tetapi koperasi tidak melakukannya secara konsisten yang menyebabkan adanya gangguan dalam pemberian kredit sehingga menimbulkan adanya masalah kemacetan kredit. Seperti halnya dengan KSP Tunas Mekar, seperti dilihat dalam tabel laporan perkembangan kredit yang di KSP Tunas Mekar, NPL net pada tahun 2019 1,40%, tahun 2020 2,80%, tahun 2021 5,30%. Oleh karena itu, di sini dilihat bahwa NPL net yang dialami oleh KSP Tunas Mekar mengalami peningkatan sesuai dengan ketetapan dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14. Jika setiap tahunnya NPL mengalami peningkatan, ini akan mengakibatkan semakin tinggi risiko kredit yang akan dialami koperasi dan akan mengakibatkan terhambatnya laju perputaran kredit koperasi. Oleh karena itu, semakin kecil net yang dialami oleh koperasi akan mengalami sedikit juga risiko yang akan dialami. Perumusan masalah. Bagaimana merancang sistem pengadilan internal pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam Tunas Mekar? Tujuan tugas akhir di dalam penelitian ini yaitu untuk merancang sistem pengendalian internal pemberian kredit pada KSP Tunas Mekar. Kontribusi tugas akhir di dalam penelitian yang pertama, memecahkan masalah yang terjadi pada lembaga keuangan seperti koperasi dalam menangani menimbulkan risiko kemacetan kredit agar dapat mencapai laba yang diharapkan dan lancarnya proses laju perkreditan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan bagi pihak koperasi untuk mempermudah dalam menjalankan tugas ataupun mengelola usaha koperasi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja koperasi dan menjadi acuan bagi koperasi lain dalam penurunan risiko kredit.
kredit macet, di mana peningkatan koperasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi kredit di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kajian tentang penilaian risiko kredit koperasi simpan pinjam dan menambah wawasan penilaian risiko kredit terutama bagi entitas koperasi simpan pinjam. Yang kelima, menambah ilmu pengetahuan dan referensi bagi masalah lain sebagai bahan lanjutan yang lebih mendalam. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu risiko-risiko koperasi. Risiko koperasi yang pertama yaitu risiko kredit yang didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak bisa dan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjam secara penuh pada saat jatuh tempo. Yang kedua, risiko likuiditas yang disebabkan koperasi tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Yang ketiga, risiko operasional sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan proses internal sumber daya manusia dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal yang akan menimbulkan penggelapan uang. Yang keempat, risiko bisnis adalah yang terkait posisi persaingan antara koperasi dan prospek keberhasilan koperasi dalam perubahan pasar. Yang kelima, risiko strategi adalah risiko yang terkait keputusan jangka panjang yang dibuat pengurus dan pengelola. Yang keenam, risiko reputasional yang terjadi karena adanya kerusakan pada koperasi yang dikibatkan dari opini publik yang negatif atau citra koperasi yang buruk di mata masyarakat. Yang ketujuh, risiko legal yang terkait dengan masalah hukum atau pelanggaran hukum yang menimpa organisasi. Unsur-unsur pemberian kredit menurut Kak Asmir yang pertama, kepercayaan, perjanjian, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Prinsip pemberian kredit pada umumnya dikatakan dengan prinsip 5C dan 7P. Prinsip pemberian kredit 5C diantaranya karakter, capacity, capital, collateral, condition. Sedangkan prinsip 7P diantaranya yang pertama personality, yang kedua party, yang ketiga purpose, yang keempat prospect, yang kelima payment, yang keenam profitability, yang ketujuh protection. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga prosedur pemberian kredit. Yang pertama, pengajuan berkas. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Yang ketiga, wawancara. Wawancara pertama ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dari peminjaman. Yang keempat, on the spot ataupun peninjauan langsung. Wawancara kedua dilakukan dengan penyesuaian tujuan peminjaman dan juga survei. Kemudian keputusan kredit, penantangan akad kredit atau perjanjian lainnya. Yang ke-8, relasi kredit dan penyaluran atau penarikan dana. Risiko pemberian kredit yaitu jika tingkat pemberian kredit masih terus-menerus bertambah, maka perkembangan koperasi akan sulit, tidak dipercaya hingga mengalami kolaps atau bangkrut. Untuk itu, pihak manajemen perlu mengadakan sebuah kebijakan yang menjadi panduan oleh semua anggota terkait organisasi demi meminimalisir risiko. Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dijalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Mulyadi 2016, tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut: melindungi aset dan catatan akuntansi, pengecekan atas keakuratan dan kendalian data akuntansi, mencapai efisiensi dan efektivitas, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Komponen pengendalian internal. Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Trade Commission, mengidentifikasi ada 5 komponen pengendalian internal yang sangat berpengaruh terhadap organisasi agar lebih maksimal dalam mencapai tujuan pengendalian internal suatu organisasi atau perusahaan. Komponen tersebut adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktif pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan. Metode tugas akhir dalam penelitian yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada KSP Tunas Mekar yang beralamat di Jalan Setiabudi, Lorong Gang Rahmat nomor 15A Medan. Waktu penelitian berlangsung pada bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2022. Tahapan penelitian yang pertama, wawancara terkait siklus pemberian hingga penagihan kredit kepada fungsi yang terkait. Yang kedua, mengumpulkan data-data atau informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga, menganalisis tentang prosedur pemberian kredit menggunakan peraturan yang ada di KSP Tunas Mekar Medan. Yang keempat, menganalisis perbandingan prosedur pemberian kredit yang ada di KSP Tunas Mekar Medan dengan komponen COSO. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu jenis data yang digunakan deskriptif kualitatif, di mana hasil dari penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif akan diterangkan dalam bentuk deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Data primer. Data primer dalam penelitian adalah hasil observasi pelaksanaan pemberian kredit dan hasil wawancara dari instrumen penilaian 17 prinsip model COSO. Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu struktur organisasi, job description, dokumen pemberian kredit, dokumen standar etika, dan SOP pemberian kredit. Sedangkan alat yang digunakan penelitian ini yaitu Microsoft Office Visio. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara tatap muka pada pihak ketua dan pegawai koperasi. Sedangkan observasi yaitu melakukan pengamatan langsung pada aktivitas yang dilakukan pihak koperasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan penelitian yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk menguji sejauh mana peranannya pengadilan internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kreditnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambar hasil observasi dan wawancara proses pemberian kredit dengan menggunakan Microsoft Office Visio. Yang kedua, menganalisis prosedur untuk mengetahui tingkat kesesuaian prosedur pemberian kredit dengan SOP yang ada di CU atau model pengendalian COSO. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan SOP pemberian kredit. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan penelitian ini berdasarkan temuan data yang sudah tersaji. Dengan pengambilan keputusan dari analisis kebagian 5 komponen dan 17 prinsip dari hasil observasi akan diperoleh hasil analisis SPI dan akan memberikan rekomendasi perbaikan SOP pemberian kredit. Sekian dari presentasi proposal saya. Mohon maaf jika saya memiliki ada perkataan salah, saya mohon maaf. Terima kasih.